Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Ayu Ashari. Saya mahasiswi Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah analisis kesehatan bank. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara low cost, sehingga stakeholders dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dan laporan kegiatan perusahaan. Transparansi sebagai salah satu prinsip dalam operasional bank syariah menjadi sangat penting untuk diterapkan. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syariah melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan. Nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dana usaha, kondisi perekonomian, bahkan kualitas manajemen bank. Pertanyaan kedua, menurut Anda, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. 1. Penilaian faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas pemerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi. 1. Bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. 2. Penerapan usaha anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. 3. Penerapan materialis atau signifikansi pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset bank secara konsolidasi. 3. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian terkait kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. 4. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk bank umum syariah yang mengendalikan perusahaan anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan. 5. Dalam menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategorisasi peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Hubungan antara analisis risiko dan pengawasan bank syariah adalah pengawasan bank merupakan integral dari proses yang luas dan terus-menerus. Biayanya mencakup pengawasan off-site dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi lisensi dan kriteria yang diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank
diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan termaksud pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan offsite dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Itulah jawaban dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.